Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Mari kita awali pengajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat tak terhingga kepada kita dan juga masih memberikan nikmat iman Islam, nikmat yang paling berharga, yang paling mahal, yang dengan nikmat iman Islam ini kita bisa bahagia selamat di dunia, dengan nikmat iman Islam juga kita bisa bahagia selamat di akhirat. Mudah-mudahan semua nikmat itu terus Allah sampaikan kepada kita hingga hayat kita. Mudah-mudahan saat kita nanti dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pengorbanan beliau, perjuangan beliau menyampaikan Islam, sampailah Islam ke tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau. Ya, terus kita menyampaikan salawat kepada beliau dan para sahabat, keluarganya. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umat yang setia sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari beliau dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita berjumpa kembali ya dalam episode tafsir Safatut Tafasir, kitab tafsir Safatut Tafasir karangan Muhammad As-Sobuni. Ya, Muhammad Ali As-Sobuni. Sekarang kita masuk episode yang ke-6 ya, pembahasan surat Al-Fatihah bagian ke-5. Jadi kalau episodenya sudah episode yang ke-6, bahasan tafsirnya karena ada pembukaan di awal, tapi pembahasan surah Al-Fatihah kita sudah masuk bagian yang ke-5. Jadi bagi para pemirsa, penonton yang baru bergabung pada kesempatan ini, silahkan melihat kajian-kajian sebelumnya ya, sudah ada di YouTube ya, kajian sebelumnya silahkan dicari di channel Ustadz Sambo. Nanti kita silahkan cari kajian lain juga ada di situ. Yang mudah-mudahan kajian ini bisa kita lanjutkan terus ya sampai Allah panggil kita di kehadirat beliau, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita masuk kepada lanjutan ya. Sekarang makna Rabbul Alamin ya. Pada episode sebelumnya kita sudah bahas alhamdu ya, dan Allah, kata alhamdu dan kata Allah kita sudah bahas secara bahasa. Sekarang secara bahasa makna Rabb dan makna Al-Alamin. Apa makna Rabb? Nah, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, kalau kita pahami lebih dalam lagi, kita lebih bisa menghayati makna Al-Quran. Rabb itu terjemahan kitanya Tuhan, Pak ya, terjemahan kita. Ada kata yang lain ilah. Ilah pun suka diterjemahkan Tuhan juga. Cuman kalau Rabb itu lebih kepada Tuhan sebagai pencipta, kalau ilah itu lebih kepada Tuhan yang disembah. Ya, itu perbedaan secara umum dari bahasa kita. Jadi kalau Rabb itu Tuhan yang mencipta, kalau ilah itu Tuhan juga, tapi Tuhan yang disembah. Makanya kalau terjemahan dalam bahasa Inggris, Rabb itu sering dikatakan Lord atau Master. Ya, begitu. Kalau ilah itu sering diterjemahkan kalau bahasa Inggrisnya God. Ya, jadi gitu. Kalau kita, makanya kalau la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan yang layak disembah. Ilah kecuali Allah. Ya, itu terjemahan dalam bahasa kita. Nah, sekarang kita masuk dalam kajian kita. Rabb. Secara bahasa Arab, Rabb itu artinya apa? Supaya kita lebih dalam mengetahuinya. Ar-Rabb. Ya, kita baca dulu. Ya, dari silahkan buka kitab Safatut Tafasirnya. Ya, Ar-Rabb. Rabb atau Ar-Rabb mustaqun minat tarbiyah wahia islahu syu'unil ghairi
wa ri'ayatu amrihi. Qala al-Harwiyu yuqalu liman qama bi islahi syai'in wa itmamihi qad rabbahu wa minhu ar-rabbaniyun liqiyamihim bil kutubi. Ya, kalau lengkapnya kita baca bil kutubi. Kalau berhenti bil kutub. Ya, dimatikan. War rabbu yutlaqu ala iddati ma'anin wa hiya al maliku wal muslihu wal ma'budu wa sayyidu al muta'. Ini kita baca dulu ya bahasa Arabnya, jadi supaya pelan-pelan tahu. Nanti pelan-pelan kita akan masuk kepada mengapa bisa dibaca seperti itu. Jadi kalau udah agak lama nanti kita mulai masuk pelan-pelan ke cara membaca kitab gundulnya. Ya. Nah, sekarang kita terjemahkan. Apa makna Ar-Rabb itu? Ar-Rabb itu yang kita terjemahkan sebagai Tuhan. Ya, Tuhan pencipta maksudnya. Mustaqun itu berakar kata atau diambil dari akar kata. Mustaqun. Bacanya mustaqun, Pak. Ada satu lagi yang mirip, Pak. Mustaq. Nah, kalau panjang mustaq itu artinya rindu. Hati-hati. Kalau kita kan ana mustaq ilaik, berarti aku rindu kamu. Gitu. Ya, I miss you. Tapi kalau mustaqun tasdid itu artinya akar kata. Ya. Mustaqun berakar kata min dari at-tarbiyah. Jadi kata rob itu akar katanya diambil dari kata-kata tarbiyah. Tarbiyah itu bahasa kitanya mendidik atau pendidikan, atau juga bisa mengasuh. Ya, mengasuh, mendidik. Ya, jadi gitu. Jadi satu, jadi rob dengan tarbiyah itu ternyata satu akar kata. Wahia, dan dia, maksudnya kata tarbiyah itu atau kata rob itu artinya apa? Islahu su'unil ghairi. Islah, memperbaiki syu'un, ya, urusan-urusan al-ghairi, orang lain. Ya, jadi kalau kita memperbaiki urusan orang lain, kita katakan kita mentarbiyah dia. Gitu loh. Ya, jadi kata-kata tarbiyah itu memperbaiki urusan orang lain. Dan juga apa? Wari'ayatu amrihi, dan mengatur atau mengurus urusannya. Jadi bukan hanya sekedar kita memperbaiki, tapi juga kita mengurusnya, mengaturnya, urusan orang itu. Jadi tarbiyah itu artinya bukan hanya kita memperbaiki, kita juga mengurus, mengatur urusan seseorang. Itu kata tarbiyah. Walaupun dalam bahasa kita tarbiyah itu sering dikatakan apa? Mendidik. Bahasa Arab tarbiyah itu maknanya itu. Mengurus, memperbaiki urusan seorang. Ya, qala al-Harwi, ini al-Harwi ini ahli bahasa. Ya, dia memahami kata rob itu apa? Kata-kata rob itu. Yuqalu, kata al-Harwi ini untuk memahami kata rob tadi, apa arti rob itu? Dikatakan yuqalu liman, bagi qoma, liman bagi orang yang qoma bi islah. Qoma itu artinya berdiri, Pak. Berdiri. Tapi kalau disambung dengan kata-kata bi, itu artinya melaksanakan atau mengerjakan. Jadi rob itu adalah dikatakan bagi orang yang qoma, melaksanakan atau mengerjakan islah, perbaikan syai'in, sesuatu. Jadi orang yang melaksanakan perbaikan sesuatu, wa itsmamihi, dan menyempurnakannya, itu disebut rob atau tarbiyah. Jadi apa arti tarbiyah? Kata Harwi mengatakan tarbiyah itu adalah kalau kita melaksanakan perbaikan sesuatu dan menyempurnakannya, itu dikatakan kita tarbiyah. Ya. Jadi sudah dapat kita makna rob itu. Jadi kalau kita katakan Allah itu sebagai rob, berarti Allah itu apa? Allah itu memperbaiki alam ini, mengurusnya, memeliharanya,
dan menyempurnakan semua yang ada di dalam ciptaannya, maka pantas disebut dengan Ar-Rabb nanti. Ya, nanti kita jelaskan. Jadi memperbaiki dan menyempurnakan. Kalau tadi apa? Memperbaiki dan mengurus. Kalau ini apa? Memperbaiki dan menyempurnakan. Bukan sekedar mengurus, tapi menyempurnakan. Makanya pendidikan itu kan apa? Kita mengurus seseorang sampai dia sempurna, kira-kira gitu. Sampai dia hebat. Itu arti pendidikan itu juga. Mengapa pendidikan dikatakan tarbiyah? Karena kita mendidik seorang sampai dia bukan hanya memperbaiki keadaannya, tapi kita sampai dia sempurna orang itu, sampai hebat orang itu. Maka pendidikan itu harus menyampaikan kita menjadi orang itu hebat. Kalau tidak hebat, makanya bukan pendidikan namanya. Jadi bahasa kita pendidikan itu harus bertujuan menghebatkan seseorang, memperbaikinya, apakah akhlaknya, ya, apakah jiwanya kita perbaiki dan menghebatkannya sampai sempurna. Itulah arti tarbiyah atau rob. Ya, nah dia pakai istilah apa? Qad rabbahu, ada istilah kata-kata qad, sungguh rabbahu, dia telah mengasuhnya. Nah, jadi qad rabbahu ini kata kalimat apa? Satu kalimat dalam bahasa Arab. Kalau kita katakan qad rabbahu, artinya qad itu sungguh, rabba itu tadi, jadi mengasuh dia. Artinya apa? Kita mengasuhnya, mendidiknya, ya, memperbaikinya sampai dia menjadi orang hebat, maka kita katakan dia qad rabbahu. Wa minhu, dan dari kata rob itu diambil kata rabbaniyun. Dalam Al-Quran Pak, dalam surat Ali Imran ayat 79 ada kata-kata rabbaniyun. Ya, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Apa arti Rabbani? Nah, Rabbani itu diambil dari kata-kata tarbiyah juga. Artinya ada liqiyamihim bil kutub. Ya, karena ya mereka selalu menyelenggarakan bahasa kita, tegaknya mereka dengan kitab. Ini maksudnya guru. Rabbaniyun itu berarti guru atau pendidik bahasa kita. Kenapa? Karena mereka selalu tegak dengan kitab. Makanya kalau kata-kata Rabbaniyun dalam surat ketiga ayat 79 itu bima kuntum, ya. Kenapa disebut Rabbani? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena dia selalu belajar dan dia selalu mengajar, atau dia selalu mengajar dan selalu belajar. Itulah Rabbani. Itu makna Rabb. Nah, sekarang war-rabbu, dan kata Rabb itu, ya, Tuhan itu yutlaku, dipakai ala pada iddati beberapa ma'anin makna. Wahia, dan dia makna-makna itu adalah, jadi kata-kata Rabb itu ternyata digunakan dengan beberapa makna. Pertama, makna al-malik. Jadi Rabb itu artinya malik. Malik itu artinya apa? Pemilik atau penguasa. Malik itu pemilik, Pak. Jadi kata-kata milik itu bahasa Arab loh, Pak. Bahasa kita milik, apa arti milik? Memiliki, itu bahasa Arab tuh milik. Milik itu artinya memiliki. Nah, jadi itulah hebatnya bahasa Arab yang masuk ke bahasa Indonesia. Jadi kata-kata memiliki dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab, dari kata-kata milki. Milki itu orangnya malik, pemilik. Dari Rabb itu bisa artinya pemilik atau penguasa. Wal muslih juga artinya al-muslihu, yang memperbaiki, islah. Juga bisa diartikan al-ma'bud, yang disembah. Bisa juga diartikan as-sayyid, master, tuan. Al-muta', yang ditaati. Jadi ternyata Rabb itu, Pak, bisa juga berlaku buat manusia, Pak. Kalau kita katakan Rabbul Bait, berarti apa artinya? Pemilik rumah. Ana Rabbu hadzal bait, kita bilang. Aku pemilik rumah ini. Jadi Rabb itu bisa artinya pemilik. Maka dalam Al-Quran, tidak semua kata Rabb itu kembalinya kepada Allah. Bisa juga kembali kepada yang lain. Contoh, misalnya ketika Nabi Yusuf disebut Rabbahu, itu artinya apa? Tuannya. Jadi tuannya si Yusuf yang dia tinggal di rumahnya disebut dengan Rabbahu. Jadi gitu. Nah, jadi kata-kata Rabb itu
Tapi Rob yang ada sandarannya, Rabbul Bait, Rabbul apa lagi misalnya, Rabbus Sayyarah, pemilik mobil, Rabbul Kitab, pemilik kitab, itu artinya begitu, pemilik. Tapi kalau Rob sendiri tanpa ada embel-embelnya, itu kembalinya kepada Allah, enggak kepada selain. Jadi kalau kita bilang Ar-Rabb, itu pasti kepada Allah. Tapi kalau Rabb ada embel-embelnya, itu artinya pemilik. Jadi paham maksudnya ya? Nah, jadi kalau Rabbul Alamin artinya apa? Pemilik alam semesta, penguasa alam semesta, yang memperbaiki alam semesta, yang disembah di alam semesta. Kalau jelas di sini, yang ditaati di alam semesta. Nah, itulah makna Ar-Rabb. Ya, jadi biar kita paham kata dalam penjelasan lain juga, Rabb itu juga artinya Khalik. Ini kurang, ada yang dia kurang. Dalam bahasa yang lain itu Rabb juga disebut Khalik, pencipta, yang saya bilang dari awal. Ya, Rabb itu juga pencipta. Dari mana kita tahu? Lihat dalam surat, ya, banyak sekali dalam Al-Qur'an. Contohnya misalnya dalam surat kedua ayat 21. Ya ayyuhan nas, u'budul ladzi, ya, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai manusia, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kamu. Siapa Rabb kamu itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Jadi kata-kata Rabb di sini, mengapa disebut Rabb? Karena dia telah menciptakan. Maka salah satu makna yang lain juga, Rabb itu adalah pencipta. Di sini kayaknya dia kurang, ya. Saya baca dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Qurtubi, dia menjelaskan Ar-Rabb itu juga maksudnya adalah pencipta. Kalau di sini kan dia tidak sebut pencipta, hanya Al-Malik, pemilik. Tapi Al-Qurtubi ya menjelaskan dia itu pencipta. Kenapa? Dari ayat yang tadi, surat 2 ayat 21 itu. Ya, ya ayyuhan nasu, ya. Jadi u'budu rabbakumul ladzi, dan terus juga misalnya dalam surat apa? Dalam surah An-Nisa kan, ya ayyuhan nas, ya, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kenapa Allah disebut Rabb? Karena alladzi khalaqakum, karena dia menciptakan kamu. Jadi gitu. Jadi demikian. Jadi kita balik kepada pembahasan kita. Jadi dalam, kalau kita gabung berarti Rabb maknanya apa? 5. Apa tadi? Ya, pencipta, itu yang paling topnya. Ya, tambahannya ya. Yang kedua, Al-Malik, pemilik, bukan hanya dia menciptakan, tapi dia juga pemilik dan penguasa di situ. Yang ketiga, dia juga Al-Muslih, yang memperbaiki. Yang keempat, dia juga Al-Ma'bud, yang disembah. Ya. Yang kelima, maknanya apa? Sayyidul Muta'. Sayyid itu tuan, Pak. Sayyid itu tuan, tuan yang ditaati. Ya, jadi 5 makna Rabb di situ. Jadi kalau kita sebut Rabb, udah pasti kembalinya kepada Allah. Jadi kalau Tuhan semesta alam atau Rabbul Alamin, berarti yang itu dia pencipta, dia pemiliknya alam semesta, dia memelihara alam semesta, ya, dia disembah di alam semesta, dan dia juga ditaati di alam semesta. Itulah makna Rabb. Nah sekarang kita masuk kepada makna Al-Alamin. Apa makna? Alamin itu jamak, Pak, ya. Alamin itu jamak. Tunggalnya alam. Bukan tunggalnya, bentuk tunggalnya alam. Ya, alamin itu jamak, tunggalnya alam. Ya, sering dalam bahasa Arab begitu. Muslim tunggal, jamaknya muslimin atau muslimun. Mukmin tunggal, jamaknya mukminin atau mukminun. Kenapa mukminin? Karena posisinya sebagai, istilah dalam bahasa kita, mudhaf ilaih, kasroh. Bisa mukminun, bisa mukminin. Nah, jadi alam jamaknya alamun atau alamin. Nah, sekarang kita baca dulu. Al-alam. Apa arti alam? Al-alam ismu jinsin la wahida lahu min lafzihi karrohti. Wahuwa yashmalu al-insana wal jinna wal malaikata wasyayatina
Kadza qala al-Farra'u wa huwa mustaqqun minal alamati li'anna al-alama alamatun ala wujudil khaliqi jalla wa ala. Nah, sampai di situ. Nah, ini juga dijelaskan indah, Pak. Makna alam itu apa? Di sini dijelaskan nanti ternyata makna alam itu, mengapa alam disebut alam. Bahasa Arab itu selalu gitu, Pak. Mengapa sesuatu disebut sesuatu itu? Karena ada maknanya. Nggak kayak kita. Mengapa batu disebut batu? Nggak tahu kita kan? Mengapa rumah disebut rumah? Nggak tahu kita. Dalam bahasa Arab, mengapa rumah disebut bait? Ya, bait itu bata yabitu, tempat kita nginap. Maka rumah disebut rumah karena berasal dari kata-kata bata yabitu. Bata itu artinya menginap. Mengapa disebut bait? Karena kita nginap di situ. Atau rumah itu disebut dengan maskanah. Mengapa rumah disebut dengan maskanah? Maskanah itu berarti sakinah. Jadi tempat kita tenang di dalamnya. Nah, bahasa itu selalu ada sebabnya. Mengapa sesuatu disebut sesuatu? Mengapa masjid disebut masjid? Karena di sini tempat sujud. Masjid itu dari kata-kata sajadah. Tempat kita sujud. Nah, jadi gitu. Jadi bahasa Arab itu selalu begitu. Mengapa ini disebut ini? Nah, kalau bahasa kita nggak tahu kita. Mengapa jam disebut jam? Ya jam. Nggak bisa kita. Bahasa Arab selalu ada kata-kata itu sebabnya. Mengapa dia disebut itu? Termasuk alam. Mengapa alam disebut alam? Dijelaskan di sini mengapa alam disebut alam. Nah, kita bahas kata-katanya. Ya, jadi biar ini menambah khasanah hebatnya bahasa Al-Qur'an tuh, Pak. Jadi makin cinta kita nanti. Mengapa alam disebut alam? Nah, di sini dijelaskan ya. Alam itu ya ternyata namanya isim jenis. Jenis itu maksudnya kelompok. Isim jenis. Ya. La wahida, la yang tidak ada, wahida lahu, satunya. Jadi dia jenis yang tidak ada satunya. Artinya apa? Bentuknya selalu jamak, Pak. Jadi kalau kita sebut alam, itu berarti nggak ada tunggalnya, pasti dia kelompok. Seperti contohnya tadi, ya, contoh alam itu contohnya kaum. Kaum itu kan tunggal kalimatnya, tapi dalamnya apa? Banyak. Kaum itu apa, Pak? Suku. Suku itu kan katanya tunggal, tapi dalam suku itu apa? Banyak orang, kira-kira gitu. Alam juga sama. Alam itu tunggal, tapi dalam alam itu banyak jenisnya. Contoh alam manusia nanti katanya. Berarti kalau disebut alam manusia, kalau bahasa Inggris, itu mankind. Mankind itu artinya apa sih? Mankind itu apa bahasa kitanya? Ya alam manusia, ya jenis manusia gitu. Ya, jadi gitu. La wahida lahu yang tidak ada wakil. Min lafzihi secara lafaz. Karrohti, rohti itu suku, ya, kaum itu juga, itu maksudnya. Jadi jenis yang tidak ada satunya, itu tidak ada tunggal. Jadi kalau kita sebut itu maksudnya banyak, banyak yang di dalamnya. Ya. Wahua dan kata alam itu yasmalu mencakup al-insa manusia. Jadi alam itu mencakup al-insa manusia, al-jinnu jin. Wal malaikat termasuk malaikat, wal syaitan termasuk syaitan. Jadi alam itu termasuk benda-benda hidup. Jadi kalau bilang alam, berarti semua yang ada di alam semesta ini. Termasuk di dalamnya adalah yang berakal. Jin, manusia, malaikat, termasuk setan di dalamnya. Berarti kalau Allah bilang Tuhan semesta alam, berarti apa? Termasuk semua di dalamnya, manusia, jadi semua yang ada di situlah, di alam semesta itu. Baik makhluk hidup maupun makhluk yang mati. Ya. Kama qala, kada demikianlah qala berkata al-Farra'u. Si Farra' ini juga ahli bahasa. Dia ahli bahasa mengatakan alam itu seperti itu. Nah, sekarang dilanjutkan wa huwa mustaqun. Nah, ini yang saya bilang tadi itu. Dan dia kata alam itu mustaqun, diambil dari akar kata min al-alamah. Nah, mengapa alam disebut alam?
karena dia berasal dari kata alamah. Apa alamah, Pak? Tanda. Jadi alam itu artinya tanda, Pak. Secara letterlock, alam itu artinya tanda. Alamat itu artinya tanda. Mengapa alam disebut alam, tanda? Kenapa dia disebut tanda? Ini nih. Kenapa dia sebut tanda? Li'anna, karena sesungguhnya alam itu alamatun, tanda, suatu tanda ala atas wujudil khalqi, adanya yang menciptakannya. Jadi kenapa alam disebut alam? Karena alam itu adalah tanda adanya yang menciptakan. Jadi kalau kita katakan, dari mana kamu tahu bahwa Tuhan pencipta itu ada? Ya dari kata alam itu. Dari kata alam itulah kita tahu bahwa alam itu ada yang mengadakan. Karena apa? Dia tanda. Makanya dulu kan pernah kita bahas, kaji dulu Pak ya. Ya, salah satu tujuan Allah menciptakan alam semesta ini, ya alam itu ya salah satunya tanda juga dikenal, supaya dia dikenal. Gitu loh. Alamat itu kan pengenal. Ya. Jadi dari mana kita tahu alam itu ada yang menciptakan? Dari kata alam itu sendiri. Misalkan jadi alam itu tanda adanya yang menciptakan. Nah, jadi kita balik pada kajian kita. Jadi sedang hebatnya bahasa Al-Quran. Ya. Jadi dari katanya saja udah tahu kita ada yang menciptakannya. Nah, kalau kita kan kenapa alam disebut alam? Gak tahu ya, kayak gitulah. Kan gitu, nggak bisa kita. Mengapa langit disebut langit? Sama itu langit Pak. Sama, kenapa disebut langit? Karena dia di atas, maka disebut dia sama. Kenapa disebut ardi? Karena dia di bawah. Lantai ini kita sebut ard juga Pak. Lantai, bumi disebut ard juga. Tanah disebut ard juga karena dia di bawah. Kita injek-injek maka disebut ard. Itu hebatnya bahasa Arab itu. Kalau yang lain, kenapa makanan disebut makanan? Karena dimakan, itu kan jelas. Kenapa minuman disebut minuman? Karena diminum. Kenapa wanita disebut wanita? Nah, kalau bahasa Indonesia nggak ketemu, bahasa Jawa ketemu Pak. Wanita tuh waniditoto, wanito. Artinya apa? Siap untuk ditata. Ditata itu apa sih? Ya, didandani. Nah itu, kalau itu kadang-kadang ada juga Pak ya. Jadi gitu. Kenapa guru disebut guru? Guru itu ya digugu dan ditiru. Nah, itu kalau itu ada, kadang-kadang ada bahasa Indonesia itu. Ya, tapi nggak semua. Kalau bahasa Arab tuh hampir semua ada apa namanya? Ada logikanya mengapa sesuatu disebut sesuatu. Nah, jadi gitu. Mengapa manusia disebut insan? Mengapa manusia karena insan itu berasal dari kata-kata nasya yansa. Nisya disebut kata-kata manusia itu dari kata-kata nasya. Nasya itu artinya lupa. Mengapa manusia disebut manusia? Karena sifatnya yang pelupa. Mengapa disebut manusia? Atau disebut juga namanya unus. Unus itu artinya senang-senang. Mengapa disebut manusia? Manusia karena dia suka senang-senang. Itu hebatnya bahasa Arab, itu selalu ada makna yang bisa kita cari. Nah, kembali kita kepada itu. Jadi kita sudah tahu sekarang ya, Rabbul Alamin. Ya, Rabb itu tadi apa? Allah itu pencipta, penguasa atau pemilik, juga pemelihara, dan juga dia disembah, dan juga yang ditaati di alam semesta. Alam itu mencakup semuanya. Ya, alam jin, alam manusia, ya, alam tumbuh-tumbuhan, alam apa namanya? Alam semesta ini. Itulah Tuhan semesta alam. Jadi pertanyaannya kembali kita pada awal, layaklah Allah dipuji. Karena apa dia dipuji? Dengan kesempurnaan pujian. Karena dia yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, memiliki kita, memelihara, pantas dia dipuji. Yang lain gak layak dipuji dengan pujian tertinggi. Kenapa? Karena yang lain makhluk juga. Kalau Allah, mengapa layak untuk dipuji yang tertinggi? Karena dia menciptakan, bukan hanya menciptakan kita, mengurus kita, memberi makan kita, membesarkan kita, menghebatkan kita, ya, sampai kita menjadi orang yang seperti ini.
Jadi kita kembali kepada kajian kita, mudah-mudahan dengan demikian insya Allah kita sudah tahu. Jadi kata-kata Rob sudah tahu ya, ya Rob artinya itu. Begitu juga kata-kata alam sudah kita ketahui. Mengapa alam disebut alam? Karena dia merupakan tanda adanya yang menciptakannya. Itulah Allah Tuhan semesta alam. Nah mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi, kita mulai sekarang masuk ke dalam gitu. Tapi Rob juga boleh kepada manusia. Jadi kalau kepada manusia bukan Tuhan Pak artinya, Tuhan. Nah, ada yang kelupaan saya tadi. Kalau kepada selain Allah terjemahannya apa? Tuhan. Kalau Rabbul Bait artinya apa? Tuan rumah. Jadi gitu. Jadi kalau Rabbul Bait artinya apa? Tuan rumah. Jadi ada yang kelupaan sedikit. Jadi kalau kepada Allah kita terjemahkan apa? Tuhan. Pakai T besar. Kalau kepada manusia kita terjemahkan apa? Tuhan. Jadi kalau kita katakan Rabbi, artinya apa Rabbi? Kalau kepada Allah Tuhanku, kalau kepada manusia Tuhanku. Bisa kepada manusia kita katakan Rabbi. Ya Rabbi, wahai Tuanku. Nah, boleh, gak ada masalah. Gitu loh. Ya. Jadi demikian supaya khasanah kita bertambah insya Allah. Mudah-mudahan kita sudah dapat ini, mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita, keyakinan kita akan kehebatan, keindahan Al-Quran, dan mudah-mudahan akan menambah keimanan kita kepada Al-Quran dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, mari kita baca hamdalah. Insya Allah kita lanjutkan episode berikutnya. Hadir terus ya dalam kajian ini, jangan lewatkan. Mudah-mudahan biar kita semakin bertambah ilmu kita. Dengan bertambah ilmu kita, mudah-mudahan bertambah iman kita. Ya demikian, mari kita dengan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semuanya.